Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali meskipun ternyata qadarullah terlambat nih sampai 30 menit ya. Qadarullah tadi apa kok nggak bisa ini ya, nggak bisa rekam ya, terus komunikasi dengan pihak penyedia jasanya ya dan lain-lain. Terus pada akhirnya Mas Yama request untuk menggunakan akun sebelumnya ya yang kita gunakan di pertemuan pertama supaya nanti bisa diakses lagi rekamannya. Ternyata lumayan juga prosesnya ya, menyita waktu. Ya mohon maaf ya. Insya Allah nanti akan disesuaikan ininya apa waktu berakhirnya Insya Allah. Ya semoga bisa hadir juga nih peserta lainnya. Kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas Durusul Lughah jilid kedua. Oke, terakhir tuh kita di bab 2 betul ya? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Sudah tuntas? Belum. Belum, Ustaz. Belum ya? Kita kalau nggak salah ada beberapa latihan yang memang belum ya, betul? Iya, latihan 5 lewat dulu. Latihan 5 dia lewat ya? Latihan Enggak, 5 latihan 5 kayak tuh iya di rumah ya. Huwa laisa bitajirin, huwa laisa minal yaban. Oke. Yang 6 sudah, Bu? 6 sudah. 6 ya. sudah ya. Baik, berarti 7 8 bab 3. Oke. Kita latihan 7 dulu. Latihan 7. Yuwajjihul mudarrisu ila kullin minat tullabi as'ilatan yakunu jawabuha bin nafyi. Jadi guru, ini sebenarnya enaknya di kelas offline ya. Jadi guru menuju yuwajihu itu menghadap gitu ya. Menghadap ke setiap siswa atau memberikan pertanyaan kepada setiap siswa yang mana jawabannya itu dengan dinafikan. Enggak gitu ya. Kamu laki-laki enggak, bukan. Kamu udah mandi enggak, belum gitu dan lain-lain. Wa yaruddu 'alaiha at-talibu, kemudian dijawab oleh si peserta, si talib dengan menggunakan lastu ya. Jadi pertanyaannya dari guru, jawabannya semuanya lastu, lastu, lastu. Enggak. Ngerti ya, insya Allah ya, sederhana ini. Oke, kita coba dari absen awal ya. Bu Aci, Amin Amrika Anti. Amin amri ka anti. Hmm? Nggak, langsung jawab aja pertanyaan dari Mas Jamal ya. Dan jawabannya adalah Hmm, pakai lastu. Lastu lastu min amrika. Hmm. Nah, supaya lebih lengkap nanti tambahin la ya. La, lastu min Amerika. Sip, sudah betul secara umum. Lanjut, Bu Bu Eki. A mutazawwijatun anti. La, lastu mutazawwijin. Ada B-nya. Lastu. Bimutazawwijatin ya, Ustaz ya. Nah, lebih mutazawwijatin. Betul. Bagus, Bu. Sekali lagi tambahin la dulu ya. La, baru lastu. Bu Ica. Amaridotun andi.
Bu, Bu Ica, silakan Bu. Jaringannya putus. Nomor berapa Oh, Ustaz? enggak, langsung dijawab aja. Amari botun anti. Di buku Amaribun, Ustaz. Ya, karena Bu Icanya perempuan, jadi maridotun. Oh, Mm-mm. ya. Tadi juga Bu Eki kan jadinya mutazawijatun. Mutazawijatun. Kalau Amerika, ya tetap karena nama tempat. Tinggal antanya jadi anti saja. Lagi ya, amaridotun anti Bu Ica. Last tuh. Ya, la dulu, la. Last tuh. Nggak pakai B ini mah ya Ustaz. Apa pakai? Last tuh. Bimaridotin. Alah gitu Ustaz. Las to be? Bimaridoti. Nah, tinggal ditanamkan. Bila Sekali lagi, Bu. Amaridotun anti. last tuh bimaridotin. Oke, baik. Bagus. Terakhir, Ibu Leli nanti jawab pakai las to ya, Bu ya. Amuhan di satun anti. Bu Leli ada? Afwan, Oh, Ustaz. Bentar, Amuhan bentar. di satun anti. La, lastu bimuhandisatun. Ada B-nya jadi kasroh. Oh iya. La, lastu amuhandisatin. Las to B pakai B. Oh iya. La, lastu bimuhandisatin. Ya, sip. Alhamdulillah bagus ya. Nah, ini dikembangkan lagi nanti di kelas misalkan apa namanya? Anda tajiratun, anti tajiratun misalkan dan seterusnya. Itu kalau offline eh, bisa lebih efektif insya Allah. Kita lanjut ya untuk latihan berikutnya. Iqra al-mithal, baca contoh, summa adkhil inna, kemudian masukin inna ala jumalil atiyah ke dalam kalimat berikut. Kita baca contohnya dulu ya. Li salasu akhawatin. Li salah satu salah akhwatin. Enggak salah satu, salasu. Oh iya. Li salah Li salasu akhwatin. Ah, Oh, akhwat itu kho-nya fathah ya. Akhwatin, akhwatin. Di bahasa Indonesia, di kita aja yang bilangnya akhwat, akhwat padahal Oh, kho-nya itu akhwat. di bahasa Arab tuh harusnya fathah. Akhwat. Akhwatin, Oh, akhwatin. akhwat. Lagi Oh, lagi. bukan Li ya jadi bukan akhwat harusnya ya, tapi akhwat. akhwatin. Li salasu akhawatin. Li li salasu salatu akhwatin. akhawatin. Bawahnya innali salasa akhawatin. Inna li Li salasa salatu akhwatin. akhawatin. Oke, jadi awalnya li salasu akhawatin ditambahin inna, jadi ada sesuatu yang terkena dampak dari inna. Ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari, kalau di jilid 1 kita belajar kata-kata yang membuat kata setelahnya itu jadi kasroh. Ya, diantaranya huruf jar. Ada fi, min, ila, ala, an, bi, ya, banyak. Ya. Kemudian di jilid 2 ini kita belajar kata yang membuat kata setelahnya itu menjadi fathah ya, menjadi fathah.
Di antaranya adalah inna. Loh, Ustadz, di sini innanya kan setelahnya ada li. Kenapa nggak kena ke li-nya? Jadi nggak innala misalkan kayak gitu ya. Ternyata ada aslinya. Sebelah kiri ada yang menggunakan tanda kurung asluhu, nah, aslinya. Nah, jadi aslinya kalimat li thalathu akhawatin aslinya adalah thalathu akhawatin li gitu. Maka ketika ditambahkan inna ya yang kena pengaruh dari innanya itu adalah si kata thalatha. Makanya jadi inna thalatha akhawatin li begitu. Bisa dipahami Bu Ibu maksudnya? Nah, bisa diulang. Susunannya di belakang ya li-nya Ustaz. Harusnya li-nya di belakang harusnya atau aslinya ya. Aslinya li-nya di belakang. Tapi dalam bahasa Arab kita mengatakan li thalathu akhawatin. Begitu. Begitu. Hal-hal seperti ini lumrah ya di bahasa Arab. Kadang ada yang ditakdim, ada yang ditakhir. Kita sering dengar istilah takdim takhir ya. Itu di istilah sholat jamak. Misalkan kita melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak karena sedang safar ya musafir kita. Nah, sholatnya kita nanti di waktu awal aja ya di zuhur. Itu namanya jamak takodim. Ya, kalau laksanakannya di asar berarti jamak taksir gitu. Taksir. Nah, di sini juga berlaku takdim takhirnya. Awalnya li itu kan di belakang, dikedepanin. Nah, itu namanya takdim. Begitu. Ya, yang jelas kita bisa ini rumus mudahnya ya. Rumus mudahnya adalah kalau ada li, fi gitu ya, bi dan lain-lain, itu dia tidak akan terkena pengaruh dari huruf inna. Ya, bisa dipahami. Karena kalau li, fi, min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li, itu huruf apa? Hmm. Bisa Istilahnya apa contoh di? Kenapa? jar. Iya, huruf jar. Kalau jenis kata afwan, kita mundur sedikit biar lebih jelas. Eh, jenis kata ada berapa dalam bahasa Arab? Ada 3. Ada 3 apa aja? Apa? Sim, Isim, Isim, fiil, huruf. fiil, sama Huruf. harf. Harf. Ya, harf itu ya jamaknya huruf, tapi biasanya memang disebutnya harf. Ya, isim adalah kata benda. Nanti masuk ke dalamnya banyak hal, ya, termasuk diantaranya nama orang, nama benda, nama merek, kayak macam-macam lah. Pokoknya segala sesuatu yang punya nama, itu namanya isim. Ya, termasuk kata sifat ya, warna gitu, besar, kecil dan lain-lain. Fiil apa? Kata kerja. kata kerja. Fiil kata kerja. Kalau harf, Harf itu huruf tambahan Ustaz ya? harf Baik. itu Sama. eh kata bantu. Oh, kata bantu. Kata bantu. Saya pergi ke pasar. Kata bantunya apa? Ke. 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 Contohnya seperti itu di dalam bahasa Indonesia ya. Nah, li di sini kan kata bantu nih, karena dia harf jar. Inna apa inna? Isim fil harf. Kemarin isim Ustaz ya? Bukan isim. Yakin? Iya. Bukan. 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 Inna kan Ustaz ya? Inna, betul betul. Inna itu apa? Oh, inna sesungguhnya Huruf. Yang apa, Bu? Oh, Huruf. Laisa yang huruf ya. Ah, Huruf. ya, Laisa fiil juga ya. Oh, iya. Inna Laisa itu fi'il. termasuk huruf. Dia kalau li itu huruf jar, inna itu huruf nasob. Nasob itu apa? Nasob itu menjadikan kata setelahnya jadi mansub. Ya, mansub itu dasarnya fathah. Jadi kalau huruf jar setelahnya majrur, majrur itu kasroh.
Kalau inna setelahnya itu mansub. Mansub itu fathah. Ini Bisa dipahami? harf ada berapa jenis Ustadz? Banyak sih sebetulnya, banyak. Cuman secara umum, ya di jilid satu kita belajar harfu jar atau huruf jar. Di jilid dua kita belajar huruf ini apa huruf nasob. Ya huruf nasob. Itu dari segi ininya ya harokatnya. Kalau dari segi fungsinya, inna itu kan huruf takkid namanya atau huruf taukid. Taukid itu penekanan, penegasan. Begitu. Nanti ada nggak huruf yang menjadikan kata setelahnya menjadi sukun? Ada. Contoh, lam yalid walam yulad. Oh iya. Lam. Nah, lam itu huruf harfu jazmin. Begitu. Ada juga huruf yang menjadikan kata setelahnya jadi dhammah. Tapi sebenarnya bukan menjadikan. Ya dia emang nggak ngaruh apa-apa sebenarnya. Jadi dia tidak Indomah asalnya untuk Ustaz. ya dhammah asalnya jadi dia nggak ngaruh sebetulnya. Begitu ada juga. Nah, cuman afwan di ralat tadi ya bukan banyak, tapi kalau dibandingkan dengan isim ya dia sedikit sebetulnya ya. Sebenarnya sedikit begitu. Oke, lanjut dulu ya. Jadi inna itu setelahnya isim. Itu kuncinya. Ini boleh ditulis ya, bahkan harus ditulis ya. Inna itu nggak bawa buku, nggak bawa pensil, di WA tulis ya. Biar ingat. Inna itu setelahnya isim. Itu kuncinya. Berarti kalau kita mengatakan sesungguhnya masjid, bahasa Arabnya adalah Inna masjidan, masjidin. ah, Masjidan. yang pertama betul padahal Bu. Inna, Masjidan. inna masjid udah betul. Diralat jadi salah. Sesungguhnya sekolah. Inna madrasatan. Ya. Bagus. Sesungguhnya pasar. Inna sukon. Apa sih? Sukon bagus. Sukon. Sekarang kata bendanya kasih alif lam. Jadi kalau sesungguhnya sekolah berarti innal madrasata gitu ya. Sesungguhnya guru. Inna mudarisatan. Enggak pakai alif lam berarti enggak tanwin dia. Innal mudarisatan. Innal mudarrisa atau innal mudarrisata bagus. Kemudian sesungguhnya murid. Innal tolibata. Innal toliba. Innat tolibata betul. Tolibata. Enggak tanwin karena udah alif lam ya. Satu lagi sesungguhnya Allah. Innallaha. Begitu. Nanti nyambung dengan ayat Al-Quran. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu ayat Al-Quran juga. Ya. Jadi eh inna itu setelahnya isim dan isimnya itu nanti jadi fathah, jadi mansub istilahnya. Ya. Nanti Mas Jama coba buatkan ininya ya apa ya bisa dibilang rumusnya lah ya. Rumusnya supaya ibu juga nggak bingung gitu ya. Supaya nggak bingung karena kita akan menggunakan istilah-istilah lain begitu ya. Istilah-istilah bukan tanda baca patokannya sekarang, tapi istilah-istilah seperti marfu, mansub, majrur dan lain-lain. Oke, jadi sekali lagi kembali ke bahasan. Kenapa kok inna setelahnya kan li, tapi kok li-nya tetap li, nggak jadi fathah? Karena li itu dia huruf jar, dia nggak kena pengaruh ya. Karena inna itu mempengaruhinya isim. Ya nggak bisa huruf ke huruf nggak bisa. Inna li nggak bisa. Ya, yang terkena pengaruhnya adalah inna salasa. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah sesuai dengan yang dijelaskan di buku. Karena aslinya sebetulnya li-nya itu di belakang. Cuma dia dikedepanin. Kenapa dikedepanin? Nah, kalau alasan kenapa dikedepanin bisa jadi untuk mengedepankan atau memprioritaskan suatu kata.
Ya, ada suatu kata yang ingin ditekankan atau disampaikan lebih dulu gitu ya. Contoh misalkan 100 nilai kamu. 100-nya tuh pengen segera disampaikan. Maka dikedepankan. Meskipun secara bahasa kita mengatakan kamu mendapatkan nilai 100 gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu, silakan. Belum, Ustaz. Belum ada ya, aman ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, latihannya gimana? Latihannya adalah masukin inna ke dalam kalimat berikut. Ya, baca soalnya, kemudian masukin inna, kemudian nanti diterjemahkan ya. Terjemahkannya yang sudah ada innanya. Oke, ya udah ada inna berarti ada tambahan sesungguhnya. Oke, silakan Bu Aci. Nomor 1 ya Ustadz. Ya Bu, silakan nomor 1. Fil fasli khamsatu tullabin jadidin. Inna 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 khom inna khamsata tullabin fil fasli. inna khamsatul labin. Barunya ketinggalan. Sekali lagi Bu. Oh iya. Inna khamsata tullabin jadidin fil fasli. Bukan. Tulabin jamak, berarti sifatnya jamak juga. Oh, jududun. Inna Ya, khom inna khamsata tullabin judu jududin hmm. fil fasli. Fil fasli. Sip, bagus. Ya, kalau mau ngikutin pola yang di atas juga boleh. Inna fil fasli. Khamsata tulabin jududin. Dua-duanya boleh sebenarnya dalam bahasa Arab tuh boleh ya. Dua-duanya boleh. Lanjut. Di atas eh yang mana Ustaz? yang Inna itu. fil fasli. Yang innali salah akhawatin. Maksudnya huruf jarnya disebut duluan. Setelah inna huruf jar. Inna fil fasli. Oh, Innali gitu. oh iya Tapi Ustaz. sama aja ya. Secara bahasa sama aja dan boleh dua-duanya. Jadi nggak masalah. Ya. Iya Ustaz. Oke, lanjut. Nomor 2. Nomor 2 silakan abjad berarti Bu Eki. Silakan Bu. Lana modar mudarrisun jayyidun. Iya Bu, lanjut. Inna lana mudarrisan jayyidan. Bagus, alhamdulillah. Artinya adalah Sesungguhnya kami, kami guru-guru baru. bukan. Lana itu ada la-nya. Oh iya. Kami punya guru-guru baru gitu ya Ustaz. Kami punya mudarrisun jama' mufrad. Mudari Ya, punya guru jama' atau baru. betul. Kami punya guru baru. Ya, kekecoh dari na-nya ya. Kami, jadi Iya. banyak. Padahal belum tentu. Kami memiliki guru yang baru. Ya, satu gurunya. Lanjut nomor 3, Bu Ica ya. Fi jaibi mi'atu riyalin. Atau A-nya pendek. Fi jaibi mi'atu riyalin. Dikasih ina ya Ustaz. Ya, kasih nak.
Inna innali fi jaibi Enggak. mi'at. Sebentar. Enggak pakai li, Bu. Oh, nggak pakai li. Mm-mm. Inna fi jaibi Mm-mm. mi'atu Betul, betul. riyalin. Miatu riyalin. Riyalin. Sip. Alhamdulillah. Artinya? Sesungguhnya di titik-titik 100 real. 100 real ya. Titik-titik apa nih? JB ya. Ada yang tahu? Jaibi. Udah tahu, Apa Ustaz. itu JB? Dompet bukan Ustadz. Ah, bukan. JB. Selain itu, tempat nyimpen uang. Tabungan, Bukan. Rekening. reken, Bukan. Bukan. bank, Bukan. Yang daily, daily. Oh, kantong. Ada yang lebih spesifik. Dompet saku, kecil. Saku ya, saku betul. Jaib itu saku ya. Jaib, jaibun itu saku. Ya, kalau bank tadi ada dua versi. Ada yang kalau kata serapan itu kita mengatakan bank, bank. Ya, Mas Yama coba tulis di ini. Sebentar. Bank. Ada yang mengatakan bank itu ya ini bahasa Arabnya ya bank. Jadi diserap dari bahasa Inggris berarti ya ke bahasa Arab. Kalau di bahasa Arabnya asli itu bahasa Arabnya adalah masrif. Masrif, masrif. Ya, masrif. Begitu ya. Ini bisa bank, bisa masrif. Tapi kalau bank itu serapan dari bahasa Inggris, kalau masrif itu pure dari bahasa Arabnya. Nanti konteksnya sama seperti TV ya. TV itu televisiun, televisiun itu serapan dari bahasa Inggris juga. Di bahasa Arabnya itu tilfaz. Radio, radio itu bahasa Inggrisnya kalau serapan rodiu, rodiu ya. Kalau di bahasa Arabnya adalah midyaun gitu, dan lain-lain. Oke, oh ini ada di bawah ya nomor 6. Masrif, fil masrif, masrif bang. Kalau jaib itu saku. Lanjut ya. Nomor 4. Bu Leli silakan. fil hindi anharun kasirotun, Anharun panjangin dulu. fil hindi anharun kasirotun, inna fil hindi anaharon kasirotan. Anharan kafiratan. Sip. Betul, betul. Artinya adalah Sesungguhnya di India ya Ustaz. betul India. Hindi panas sekali. Bukan. Anharun. Anharun. Apa ya? Lupa. Anharun. Anharun tuh jamak dari apa? Mahar. Naharun. Nahar. Nah, bukan, Nahar. bukan. Oh, Naharun. Anharun jamak dari Nahrun. Nahrun Nahrun. ya. Ya, Nahrun betul. Nahrun Nahrun. itu adalah Sungai. sungai, ya betul. Ya, contoh Nahrun Nil itu sungai Nil. Sungai Nil. Oh iya. Berarti di India banyak sungai ya Ustaz ya? Ya, terdapat banyak sungai, betul. Sip. Kenapa Ya, kasih Nahrun. rotan, Ustadz? Karena Anharon. Kan Anharun anharon kasirotan. karena inna. Betul. Kasih rotan Karena itu Karena ya. sifat mensifati. betul. Sifat dan yang disifati, betul. Naat manut ya Ustaz ya? Naat Iya. man'ut.
ya. Boleh kita mengatakan sifat mausuf atau naat man'ut. Beda istilah aja. Tapi merujuk ke hal yang sama. Tapi yang tadi nomor 2, Mudarisan Jududin atau Jududan, Ustaz? Nah, nomor 2 satu, Bu. Nomor, Mudarisan jadidun itu Ustaz. oh ya nomor Mudarisun 1, Ustaz. jadid. Nomor Satu 1. dua. 1. Ya udah dua-duanya, Ustaz. Berarti yang mana ini? Tulaban. Yang Soalnya tadi kalau nomor 1 saya Jududin, Ustaz. Jududin, oke. Kita Karena coba Ustaz. kita coba lihat lagi nomor 1. Enggak usah pakai ina dulu deh. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Kenapa tullabin tidak tullabun? Ini belum pakai ina ya? Oh, kan belum pakai ina. Belum pakai ina, biarin dulu inanya. Kenapa tullabin? Fasli Ustaz. Bukan, fil fasli udah clear. Oh, karena pasti. Oh iya, karena Angka kan berlawanan. Khamsatu. Oh. Oh, Terus? itu terus setelah angka dia Berlawanan. Patokannya bukan ada angka atau enggak, bukan. Ini Pertama sifat mensifati itu. Ustaz kan kasro. Bukan Bentar. yang sebelumnya. Berlawanan gender ya? Berlawanan berlawanan gender. gender. Terus? Perlawanan gender. Ini yang pertama setelah Mubtada mubtada khobar. itu. Nah, Setelah jadi itu Mas jelasin ya. Fil fasli itu udah clear. Fi huruf jar, al fasli itu majrur. Majrur itu kasroh, ya. Nama lengkapnya adalah isim majrur. Jadi setelah huruf jar itu harus isim, yang mana isimnya ini majrur. Majrur itu kasroh. Ini udah clear. Kita coret. Set. Nah, sekarang pertanyaannya, Jududin coret dulu deh, biar nggak pusing. Satu tulabin. Kenapa begini? Mubtada bukan. Bukan yang huruf itu ya Ustaz ya. Huruf. Angka. Angka. Adat madud itu. Nah, adat ma'dud terus? Adat madud yang saling berlawanan. Saling Kalau berlawanan. Jamak. itu si adatnya dan mamdudnya ya. Betul. Ya. Khamsatu. Lebih umum lagi coba. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jadi ini adalah bahasan tentang adat ma'dud berlaku dari angka 3 sampai 10. Jilid 1 ya. Bahasan jilid 1. Nah, yang 3 sampai 10 ini nanti akan ada 3 kaidah yang berlaku. Yang pertama, tadi sering disebut berlawanan Ustadz antara angka dengan yang dihitungnya. Angkanya khamsah 5 ya, muannats. Kemudian tulabnya itu mudzakkar. Oke, yang kedua adalah ma'dudnya ya, itemnya begitu ya. Itu harus jamak tulab. Yang ketiga mudhof ilaih, menggunakan kaidah mudhof ilaih. Nah, tulabin itu sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus bagaimana? Kasro. Nah, harus Jar. kasroh. Makanya Harus jar. Ya, jar itu simbolnya adalah kasroh. Makanya tulabin. Begitu. Clear sampai sini? ya Ustaz ini mah. Atau masih ada pertanyaan barangkali? Oh, Allah. Masih mencerna Aman pelan-pelan. ya? Atau perlu diulang barangkali? Boleh, nggak apa-apa disampaikan aja. Ulang sekali Iya, lagi Ustaz. Sekali lagi boleh. Angka itu dalam bahasa Arab ya, itu bab yang perlu banyak diulang. Kenapa? Karena ketentuannya tuh beragam banget gitu ya. 1 dengan 2, 3 sampai 10, 11 sampai 19, puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain. Nah, tapi yang sudah kita pelajari di jilid 1 adalah 1 sampai 10. Ya, 0 juga belum sebetulnya. 1 sampai 10. Nah, lebih spesifik lagi di bab berapa ya? Masih lupa, 17 kayaknya ya di jilid 1 tuh. Untuk adat ma'dud ya, angka dan bendanya ya. Adat itu angka, ma'dud itu yang diangkakan, yang dihitung. 3 sampai 10 itu ada 3 kaidah. Ya, ada 3 kaidah yang berlaku. Yang pertama kaidahnya adalah bendanya dengan angkanya itu harus berkebalikan.
dari segi gender. Jadi kalau bendanya misalkan tulab ya, itemnya itu tulab, maka dia akan muzakkar. Angkanya nggak boleh muzakkar, harus mu'annas karena bertabrakan ya, berkebalikan. Makanya di sini satu bukan khomsu. Sampai sini oke? Aman? Iya, Ustadz. Ya, Ustaz. Ya, aman ya. Yang kedua, kemudian bendanya atau orangnya, itemnya itu harus jama. Jadi bukan tolib tapi tulab. Ya, tulab. Yang ketiga, menggunakan kaidah mudhof mudhof ilaih. Sampai sini aman? Oke? Ya, Iya, Ustaz. Ustadz. Aman ya. Iya. Ya, Nah, tinggal mudhof ilaih gimana? Mudhof ilaih mundur lagi ke bab 5 dia. Bab 5 jilid 1. Mudhof ilaih itu kaidahnya satu. Kata pertama tidak boleh menggunakan alif lam. Makanya di sini satu tidak pakai al. Yang kedua, kata pertama tidak boleh menggunakan tanwin. Betul di sini satu, bukan satun. Terakhir mudhof ilaih itu harus kasroh atau kasroh tanwin. Ya, berarti tulab di sini pilihannya dua, kasroh atau kasroh tanwin. Di sini kasroh tanwin kenapa? Karena nggak pakai alif lam. Terjawab, Bu Ibu? Iya, Ustadz. Aman? Aman. Ada pertanyaan lain? Barangkali? Ustaz, yang kaidah adat ma'dud yang pertama tadi Hmm. kan itu benda dan angkanya berlawanan gender ya Ustaz ya. Ah, 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 ah. Kalau yang menyesuaikan gendernya itu berarti bilangannya ya Ustaz ya, angkanya ya. Jadi misalnya Iya, benda yang menyesuaikan diri adalah si angkanya betul, bukan itemnya. Betul, betul. Jadi kita lihat, misalkan kita mau mengatakan 5 mobil. Oh, mobil bahasa Arabnya apa? saya Saya rotun. betul. Sayyarah, mudzakar muannats? Mu'anas. Saya roh. Muannats karena ada tamar buto. Berarti angkanya harus mudzakar. Berarti khomsu sayyarah. Ini ya. Masih salah Ustadz. Iya, masih salah karena sayyarahnya harus titik-titik. Harus Harus apa? jamak. Harus jama. Jamak. Berarti khomsu sayyarotin. Begitu. Jelas Bu? Saya Aman Bu? roh. Ya, Ustaz, syukron. Aman ya. Oke. Kita lanjut. eh kita buka nih Jududin. Nah, terus kenapa Jududin kasur tanwin? Naat man'ut ya Ustaz ya. Nah, atmanut ya sifat mausuf. Kalau sifat mausuf sebetulnya lebih mudah karena tinggal dicocokin aja gitu ya antara sifat dengan yang disifatinya. Yang disifatinya tulab. Oh, tulab itu satu, dia gendernya mudzakkar. Dua, dia jumlahnya banyak, jamak. Yang ketiga, dia apa namanya kasro tanwin. Udah disamain aja ya. Jadi dun bentuk jamaknya judud. Kemudian untuk yang muzakkar juga oke, tinggal tanda bacanya jududin begitu. Aman? Ya, terus juga Aman ya. lihat umum khususnya. Oh, ternyata tulabin pakai tanwin bukan pakai alif lam. Berarti eh, jududin juga pakai tanwin, tidak menggunakan alif lam. Pada 4 item aja pokoknya harus sepakat gitu ya, harus sama. Aman nomor satu aman. Insya Ya, Allah Ustaz. Ustaz. Insya Satu Allah ya. Ini kalimat memang dengan banyak faidah. betul. Ini memang luar biasa ya. Fil fasli jar majur. Satu tulabin mudhof mudhof ilaih tulabin jududin sifat mausuf 3 materi tuh. 3 materi yang dulu kita pelajari satu materinya satu pertemuan. Bahkan lebih mungkin ya. Begitu. Di jilid 2 memang akan terpanggil kembali itu teori-teori yang sudah dipelajari di jilid 1. Oke, ada lagi barangkali yang perlu dibahas? Boleh request silakan. Barangkali ada yang penasaran nih kenapa gini gitu ya. Enggak ada aman. Kalau tidak kita akan lanjut. Nah, coba nomor 4 dulu deh yang tadi dibaca. Nomor 4, kenapa rotan?
Karena itu, Ustadz kan inharon kasih rotan mengikuti sungainya itu, Ustadz. Anharon katsiratan. Itu kenapa Anharon kasih rotan. Kenapa naat manut bukan Ustadz? Nah, jawabannya betul naat man'ut. Kemudian ada alasan lain? Kenapa dia katsiratan muannas? Oh, anharun. Oh iya ya, kasih rotan itunya Oh iya. mu'anas ya. Kenapa Ustadz. coba? Iya si anharonnya bentuknya masuknya mu'anas Ustadz. Kayak Masuknya muannas. Kenapa dia muannas? karena dia benda apa? Kan benda ada yang masuk benda-benda langit benda apa sih? Karena Yang tidak mu'anas. berakal. Ah, Oh itu itu. dia jawabannya. Karena jamak dari sesuatu yang tidak berakal itu dianggapnya mufrad muannas. Oh Jawabannya iya itu ya. iya. Oh iya. Udah Nah, lagi. gitu ya. Kaidah yang itu lagi. Ya, Pasti ke situ kaidah kan, mufrad. maksudnya tadi pertanyaannya kan. Ya iya Ya iya. kuncinya kalau jamak tidak berakal itu pasti dia dianggapnya mufrad muannas. Begitu. Ya, makanya anharon rotan. Tahu dari mana Ustadz berakal tidak berakal? Ini kita harus tahu artinya berarti. Anharon jamak dari nahrun. Nahrun artinya adalah Sungai. sungai. Sungai benda, ya tidak berakal. Ada pertanyaan? Barangkali pertanyaan lain? Fathahnya Ustadz. Fathahnya. Fathah di katsirotan ya, nomor 4 ya. Iya. Ya, karena ada inna kan. Kan innanya di anharon. Katsirotannya kenapa ikut fathah begitu? Iya. Kenapa? Ada yang tahu? Karena sifat mausuf. Karena sifat mausuf. Berarti ini sama seperti jududin tadi. Tulabin jududin. Kenapa jududin? Karena tulab ngikut. Kemudian nomor 2 juga sama. Mudarisan jadi jayidan. Kenapa jayidan? Karena ngikut mudaris gitu. Sifat mausuf. Selalu ngikut. Bahkan kalaupun misalkan anharin misalkan kasroh. Maka nanti kathirotin juga ngikut ya. Jadi kathirotin. Ikut kasroh. Makanya Oh. kaidahnya satu untuk sifat mausuf itu senantiasa mengikuti yang disifati. Ngikut aja terus. Gimana pun yang disifatinya dia akan ngikut terus. Kasroh, kasroh, fathah, fathah, domah, domah gitu ya Ustadz ya kalau sifat Betul, mausuf ya. kasroh betul. Alif Sebenarnya pada lamnya empat juga ikut ya Ustadz. betul, sebenarnya pada 4 poin. Ya, ini bab 9 dulu di jilid 1 ya. Yang pertama dari segi gendernya. Ya, muzakkar muzakkar, muannas muannas. Yang kedua dari segi umum khususnya. Dia pakai alif lam khusus atau tanwin tanwin umum. Yang ketiga adalah jumlahnya. Kalau jumlahnya muzakkar, jumlahnya satu Jamak. ya satu, ya jamak jamak, ya atau ganda ganda ya musanna. Terakhir tanda bacanya. Ya, tanda bacanya sebenarnya bukan tanda baca tapi i'robnya. I'robnya itu maksudnya marfu marfu kah atau mansub mansub kah atau majrur majrur kah? Begitu. Ya, yang dulu kita sebutnya harokatnya. Ya, sekarang kita ubah di jilid 2 harus diubah. Kalau domah itu istilahnya adalah marfu, ya kondisi asal. Kalau setelah huruf jar jadi kasroh namanya adalah majrur. Setelah inna jadi fathah namanya mansub. Ada lagi satu lagi Ustadz, ada satu lagi namanya majzum. Majzum. Majzum itu apa? Sukun. Tapi kalau sukun itu tidak berlaku untuk isim. Ya, isim itu pilihannya hanya 3, fathah, kasroh, dhammah, nggak ada yang sukun. Kalau fiil ada yang sukun, lam yalid wa lam yulad begitu. Jelas Bu Ibu? Iya jelas Ustadz. Jelas ya. Ada pertanyaan lain barangkali?
Enggak ada ya. Kita lanjut. Ustaz, ragu. Boleh, boleh. Ya, jadi ragu yang tadi nomor 1 berarti fathahnya itu yang ditegaskan adalah jumlahnya. Makanya Iya. khomsata. Tapi yang nomor 4 yang ditegaskan itu sungainya gitu ya Ustaz. Sungainya, betul. Kita ambil contoh lain. Kita ambil contoh lain. Hmm, soal ini soal di jilid 1 juga ya. Selalu terngiang-ngiang juga ini. Titik-titik. eh Semoga kelihatan ya. Nah, jelas nggak ya ini? Semoga jelas ya. Titik-titik Baqaratul Fallahi. Pertanyaannya adalah, kalau titik-titik ini diisi dengan kata tunjuk, jawabannya apa? Petunjuk huwa. Bukan, kata tunjuk ini. Kalau huwa Hadza. kata ganti. Hadza, yakin? Hadhihi. Al-falah. Titik-titik Al-falah. Baqaratul Fallahi. Jawabannya adalah, Hadhihi. Hadhil. kenapa hadhihi? Mu'annas al-baqarah. Mu'annas. Baqarahnya mu'annas, tapi Fallah kan mudzakkar. Kan itu yang diomongin Baqarahnya. Yang diomongin Baqarahnya. Jadi kalau Baqaratul Fallah, jawabannya betul ya. Kalau Baqaratul Fallah itu bentuk apa? Sifat mausuf atau mudhof mudhof ilaih? Mudhof mudhof ilaih. Mudhof mudhof ilaih. Dan yang dituju, yang jadi fokus adalah si mudhofnya. Makanya kita mengatakan hadhihi Baqaratul Fallahi. Pakai hadhihi karena Baqarah itu muannas, padahal Fallahnya muzakkar. Petaninya itu muzakkar laki dia. Ya. Jadi yang kena pengaruhnya itu adalah si Baqarahnya. Sekarang kalau begini, yang tadi kata Bu Aci ya, nomor berapa tadi? Nomor 1 ya. Khamsatu tullabin jududin. Mudhofnya yang mana? Satu. Khamsatunya mudhof. Tullabin mudhof ilaih. Maka kalau ada inna, yang kena pengaruhnya adalah khamsatanya. Mudhof. Mudhofnya, betul. Itu sebenarnya sama seperti contoh di atas loh, Bu. Salasu akhawatin li. Salasu akhawatin mudhof mudhof ilaih ya. Kemudian dia angka 3 sampai 10 ya, yang mana gendernya harus terbalik, kemudian juga harus menggunakan jama itemnya, dan terakhir gendernya menggunakan mudhof mudhof ilaih. Yang kenanya mana? Yang kenanya adalah si mudhofnya. Makanya inna salasa. Gitu ya. Nah, kalau ini nomor 4 yang kena pengaruhnya anharon. Kenapa? Karena dia yang disifatinya. Ya. Inna anharon kasirotan fil hindi. Begitu. Jadi kenanya ke anharon. Begitu ya. Sesederhana, kalau disederhanakan lagi gitu ya. eh, yang kenanya itu adalah kata yang pertama disebut. Yang pertama disebutnya apa dulu? Mudhof apa mudhof ilaih dulu? Kalau sesuai urutan. Mudhof. Mudhof dulu. Mudhof. Berarti mudhof yang kena. Kalau sifat dan yang disifati duluan mana? Yang disifati. Yang disifati. Manfaatnya. Berarti yang disifatinya yang kena. Ya, yang disifati yang kena. Tapi karena sifat itu senantiasa mengikuti yang disifati, ya dia ngikut gitu. Jelas, Bu Ibu? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah jelas ya. Ada pertanyaan lain barangkali? Boleh, silakan.
Nggak ada ya, aman ya. Lanjut, nanti Mas Cuma titip untuk disimak lagi rekamannya ya. Barangkali ada yang nggak kecatat ya atau terlalu cepat ya. Boleh disimak kembali. Oke, nomor 5 siapa ini? Ya lupa giliran siapa nih? Hmm. Dari awal Terakhir lagi Bu Ustadz. Leli ya? Ah Iya, ya, terakhir berarti saya. Bu Aci ya nomor 5 silakan. Nomor 5, laka, apa ini ya? Biro, Oh, ini kata baru memang barqiyatun. laka Bar. barqiyatun fi maktabul Ada fi. bar, fi maktabil baridi. Laka. Mm-mm. Berarti inna Inna betul. inna bar inna barqiyatan inna barqiyatan fi maktabil baridi. Untukmu ketinggalan. Hmm, untuknya lak inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Maktabil barisi, pahamlah. Artinya adalah Sesungguhnya untukmu barqiyah di meja ah, baridin apa ya? oke. Ini memang kosakatanya baru-baru ya. Maktabil baridi, maktab memang meja, tapi di sini maksudnya adalah eh apa kalau bahasa Inggris mungkin office ya. Maktabil baridi itu kan kantor pos. Oh, kantor pos. Kantor pos. Jadi maktabnya diterjemahkan kantor, barid itu pos. Ustadz bukannya barid itu dingin. Nah, itu kalau baridun. Ya almau baridun. Kalau ini baridun. Baridun begitu. Hati-hati ketuker. Kalau maktabul barid atau maktabil barid itu artinya adalah kantor pos. Terus barqiyah itu apa? Ini afwan, Mas Yama nggak mengalami ini ya, mengalami ya maksudnya udah Zaman. nggak ada nih barqiyah itu. Barqiyah itu adalah surat yang barq itu kilat. Kilat itu cepet. Surat cepet Telegram apa? Ustadz. Nah, telegram. Telegram. Cuma Mas Jamal nggak ngalamin ya, jadi nggak tahu detailnya. Cuman Barqiyah itu adalah surat cepat yang katanya namanya Telegram. Ya, Kalau jelas? kantor JNE Hmm? sama Ustadz, kantor pos juga. Kan sekarang udah banyak Kan, kan kantor. Kantor. iya iya. Istilahnya ada ya, cuma Mas Jamal lupa itu. Jadi paket apa gitu, namanya lupa. Ya, ada nama khususnya ada. Tapi bukan di buku ini kalau nggak salah di buku lain. Itu ada di buku lain, di buku silsilah. Jadi eh, paket bukan surat. Kalau pos itu kan lebih ke surat ya. Sekarang udah Begitu. kurir juga Ustadz. Iya, Udah paket gitu. juga. Perkembangan zaman ya. Ini cuma istilahnya nanti ada tentunya ada istilah khususnya ya. Cuma Afwan lupa nih. Begitu ya. Tordiyah gitu kalau nggak salah. Tordiyah, tord itu tar kita cek di kamus ya. Tord kalau nggak salah tord bukan tapi nanti dicek lagi ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kita lanjut dulu deh. Silakan ke Bu Eki. Li Alfi. Alfu. Li-nya kena ke Alfi. ya sukun. Oh. Li Alfu dolar. Dolarun fil Alfu dularin.
Li alfu dolarin fil masrifi. Inna li alfa dolaron fil masrifi. Sekali lagi, innali. Inna li alfu tadi apa ya Ustaz? Ada inna jadi gimana? Inna li alfa dolaron fil masrifi. Alfa dolarin. Oh, dolarin. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Fil masrifi, bagus. Artinya? Sesungguhnya saya punya alfu. Saya punya alf. Alf itu apa? Khairum min alf dinarin. Ada alf. 1000, Ustaz. 1000, yes. Saya punya $1000 di bank. Di bank. Sip, paham dah. $1000 di bank, masuk bank. Ada pertanyaan? Lo Ustadz ini kok alfa dolarin bukan pakai jamak. Dolaran. Untuk urusan angka itu macam-macam kaidahnya ya. Kalau tadi 3 sampai 10 pakai jamak, 1000 justru nggak pakai. Aneh kan? Kalau dipikirin secara logika ya, aneh gitu ya. Cuma ya memang seperti itu ya. Angka, makanya sempat tanya ya, ada yang komplain urusan angka ini kan nggak sih dibikin sederhana katanya. Ya tapi nggak bisa ya, memang begitu dari sananya. Ya, lanjut ya. Kita ke kalimat al-jadidah. Kita lumayan kita bahas tentang latihan 8 ya. Kita baca kata-kata yang baru di buku ini, di bab kedua. Liqa'un. 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 Run. Ta'un. Pertemuan. Lagi-lagi naharun. Nahrun. Nahrun. Maktabul baridi. Maktabul Maktabul baridi. Jayyidun. Jayyidun. Barqiyatun. Barakiyatun. Jaybun. Jaybun. Jaibun. Masrifun. Masrifun. Oke, kita terjemahkan liqa'un. Liqa'un. Pertemuan. Apa itu liqa'? Pertemuan. Ya, liqa' pertemuan, betul ya. Liqa' pertemuan. Kalau nggak salah rekan kami yang kalau ngaji itu bilangnya liqa' ya. Liqa' itu Ila liko pertemuan. itu. Kenapa? Ila liko biasanya. Biasanya kalau ilal liqa' itu sampai berjumpa lagi. Memang dipakai, Sampai Bu. berjumpa. Emang dipakai. Kalau di bahasa apa tuh? Ada kalau nggak salah di iklan ya. Sayonara tuh. Bahasa Arabnya tuh ilal liqa'. Ilal liqa'. Ya, ilal liqa', dan itu lumrah dipakai oleh orang Arab. Ilal liqa'. Ya, nanti dijawab ma'assalamah misalkan. Ya. Maksudnya isim apa fi'il, Ustaz? Apa? Isim atau fi'il, Ustaz? Liqa Kalau ini. setelah huruf jar berarti ada ilah kan? Ilah itu huruf jar, setelahnya harus Kasroh. harus kasroh dan harus isim. Ya, makanya namanya isim yang kasroh itu adalah isim majrur. Ya, jadi liqa isim. Ciri isim apa? Bisa dipakai alif lam, bisa pakai tanwin. Sebelumnya ada huruf jar, ya, dan lain-lain. Ya, liqa itu artinya adalah pertemuan, dia isim.
Ustaz, tapi kalau bertemu, beda lagi. Kalau bertemu itu kata kerja. Ya, bertemu kata kerja. Ya, boleh Bu, silakan Bu Aci. Lanjut ya, nahrun. Nahrun itu apa? Sungai. Sungai. Nahrun sungai, zamannya adalah anhar. Tajri mil tahtihal anhar. Dalam Al-Quran banyak ya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai di surga. Maktabul Barid. Kantor pos. Kantor pos tadi baru ya. Jayyidun. Bagus. Nah, jayyid itu Jayyid. bagus. Atau baik juga ya. Baik. Nah, misalkan disuruh apa? Jayyid, jayyid. Ya, hadir, hadir. Bisa pakai gitu. Ya, siap, siap. Barqiyatun. Telegram. Ya, telegram jamnya barqiyat. Ini jama muannats salim. Jaibun. Aku. Saku jamanya juyub. Juyub. Masrif. Bang. Bang. Nah, jamanya masorifu. Ya, masorifu. Tidak bertanwin karena ghairu munsharif. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, kita lanjut ke percakapan di bab 3 ya. Bismillah. Lanjut ya Bu ya. Afwan nih, sekali lagi mohon maaf karena qadarullah ada kendala teknis nih di akun Zoom-nya ya. Insya Allah tidak terulang kembali ya di pertemuan selanjutnya. Lanjut ya. Ad-darsu ats-tsalitsu, kita masih ada setengah jam lagi insya Allah. Percakapannya berlangsung antara Ahmad dan Ali. Ahmad dan Ali. Silakan nyalakan mikrofonnya. Kam taliban fi faslikum ya Ali. Kam taliban fi faslikum ya Ali. Ya Ali. Fi faslina. Sebentar, kok arba'ata ini? Oh iya. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Fi faslina arba'ata asyara taliban. At-tullabu fi faslina akthar. At-tullabu fi faslina akthar. Fihi tis'ata asyara taliban. Fihi tis'ata asyara taliban. Ini ada i-nya ya. Fihi tis'ata asyara. Fihi tis'ata asyara taliban. Ya. Ya Ali, masmut talibil jadidi alladhi ja'a amsi. Ya Ali. Ma'asmi. Ma ismu. Kalau disambungin berarti masmu. Ya, masmut talibi. Ya Talibi. Ali masmut talibil jadidi alladhi ja'a amsi. Ya, amsi bagus. Amsi ya. Ini biasanya mas muka ya. Jadi masmut talibil jadidi gitu. Ya, awalnya mas muka jadi masmut talibil jadidi. Sekali lagi, ya Ali, masmut talibil jadidi alladhi ja'a amsi. Ya Ali masmut talibil jadidi alladhi ja'a amsi. Ismuhu Usama. Ismuhu Usama. Huwa tawilun jiddan. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik? Bala. Huwa tawilun jiddan. Huwa tawilun jiddan. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Walakin Hamidan atwalu minhu. Atwalu minhu. Sekali lagi. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Walakinna Hamidan atwalu minhu.
innahu atwalu talibin fi faslina. Innahu atwalu talibin fi faslina. Fi faslina. Oke. Kita coba terjemahkan dulu. Ya. Oh enggak, sorry. Lanjut dulu dikit lagi. Waman atwalu talibin fi faslikum? Waman atwalu talibin fi faslikum. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Atwalu talibun fil faslina Ibrahim. Fi faslina Ibrahim. Ibrahim. Talibin di sini juga kasroh tanwin karena mudhof ilaih. Sekali lagi ya kita baca. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Ibrahim. Oke, baik. Kita coba terjemahkan. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu? Ada berapa jumlah siswa di jumlah kelas? siswa di kelasmu ya Ali? Ya Ali. Ya, ada berapa siswa di kelasmu, wahai Ali? Ya, meskipun secara bahasa tentu faslikum berarti antum, kalian ya. Fi faslikum. Di kelas kalian. Dijawab oleh Ali. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Di kelas kita Kelas kami ada 14. 14. Arba'ata? Arba'ah? Arba'ah 40. 4. Arba'ata asyara 14, betul. 14. 14. Arba'ata asyara taliban 14 14 siswa. 14 siswa. Nah, tadi Mas Emma mempertanyakan kenapa kok tiba-tiba fathah ya. Padahal nggak ada inna di sini. Oh, ternyata di sini materi baru lagi. Ya, luar biasa memang banyak sekali materinya ya di Dursul Lughah nih. Cepat juga gitu ya. Jadi arba'ata asyara itu kaidahnya adalah fathul juz'aini. Ya, fathah kedua bagiannya. Kalau kita lihat arba'ah itu berapa? 4. Arba'ah 4. Arba'ah 4, asyara itu 10. Ya, 10 itu bisa kita katakan asyara atau asyra. Iya, atau yang lebih umum kalau lihat di ABY ya di buku lain itu asyroh. Asyroh. Shinnya sukun. Tapi di dalam konteks lain shinnya fathah. Asyaroh. Ya. Waktu itu masih bingung juga ini sukun apa fathah nih shinnya. Bukalah kamus. Ternyata di kamusnya pun tanda bacanya dua. Shinnya sukun dan di atasnya ada fathah. Jadi double. Jadi bisa dua-duanya. Bisa asyro, bisa asyaro. Yang jelas artinya sama-sama 10. Arba'ata asyara berarti 4 sama 10. 14. Bukan 40 ya, 14. Nah, empatnya arba'ata fathah. Asyaroknya juga fathah sama asyarok fathah. Nah, dua-duanya fathah maka itu yang berlaku untuk 11 sampai 19. Nambah lagi nih kaidah. Ya. Kalau tadi 3 sampai 10 kita menggunakan mudhof ilaih ya. 11 sampai 19 alias yang belasan itu kita menggunakan istilahnya fathul juz'aini, fathah kedua bagiannya. Jadi arba'ah taknya fathah, asyara ra'nya juga fathah. Bisa dipahami? Fathul juz'aini Ustaz. Juz'aini, fathu juz'aini. Yang jelas dua-duanya fathah. Nah, terus itemnya atau bendanya, orangnya ya, itu jadi taliban, fathah tanwin. Ini Mas Yama kenapa tadi bilang Dursul Jilid 2 tuh cepat? Bukan kita belajar yang cepat-cepat, bukan. Tapi materi yang dulu Mas Yama belajar di semester 4 gitu ya. Di semester akhir, itu udah pada muncul. Padahal kita masih di jilid 2. Ya seperti Taliban. Taliban kenapa fathah ini next level sebenarnya. Cuma Mas Yama nggak akan jelasin juga.
Ya, nggak akan, maksudnya untuk sekarang nggak akan dijelaskan dulu. Ya, yang jelas tahu aja bahwa angkanya itu harus fathah, arba'ata asyara. Dua-duanya fathah. Kalau 13 berarti bahasa Arabnya apa? Salah satu asyara. Nah, fathah dua-duanya. Salah satu Salah asyara. satu asyara. Nah, salah sata asyara fathah. Salah satu asyara. 17 17 sab'ata asyara. Asyara. sab'ata asyara. Bagus. Kemudian kalau 19 Apa sebenarnya samanya? Tis'ata asyara. 19 Tis'ata asyara. tis'ata asyara. Hehehe. Ya 6 sama Kebalik 9 tuh emang 18 suka 19. gampang ketukar. Ya, 6 sitah, 9 tis'ah. Gimana cara ngingetnya? Ngingetnya salah satu aja. Jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya bisa jadi ketukar. Ya, ingatnya sebelah aja. Sebelah itu maksudnya gimana? Kalau Mas Jamang ingatnya yang sembilannya. Sembilan tuh awalnya tak. Tis'ah, tis'ah, tis'ah. Berarti 6 yang bukan diawali dengan tis'ah gitu. Kalau cara berpikir Mas Jamang selalu gitu ya. Untuk mudah menghafal tuh nggak usah dihafalin dua-duanya. Sebelah aja. Kayak misalkan huruf komariah apa aja. Hafalin aja komariah. Syamsiah nggak usah dihafalin. Nanti ketukar. Lanjut ya. Siap, Ustaz. Ya. Kemudian kata Ahmad at-tullabu fi faslina aktsar. Artinya adalah Pelajar di kelas saya Ada banyak. siswa, ada banyak. Nah, sebetulnya aktsar itu lebih banyak. Lebih banyak. Oh Oh, iya, di kelas lebih Hmm, banyak. pelajar di kelas kami banyak. Lebih Lebih banyak. banyak. Pelajar di kelas kami lebih banyak. Lebih banyak. Kata Ahmad, berapa siswa di kelas kamu? Di kelas kami ada 14 siswa. Oh, siswa di kelas kami lebih banyak, kata Ahmad. Ya. Bapak sekelasnya kamu berapa? 14. Ah, kelas saya mah lebih banyak gitu. Aksar lebih banyak. Jadi polanya kalau banyak tuh apa bahasa Arabnya? Kathirun. Katsirun. Lebih banyak Aksaru. aksar. Pendek aksar. Aksar. Katsirun Aksar. aksar. Kasirun. Kemudian Aksar. kalau apa namanya? Besar. Besar tuh apa? Kabir. Kabirun. Kabirun. Lebih besar. Akbar. Akbar. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Akbar itu Oh. berarti lebih besar. Terjemahnya kan Allah Maha Besar. Ya, jadi kalau bentuknya aksar itu bisa dua terjemahnya. Satu, lebih besar, lebih banyak, atau paling banyak. Bisa dua, lebih atau paling. Ya, kalau konteksnya di sini lebih ya. Atullabu fi faslina aksar. Siswa di kelas kami lebih banyak. Ya, bisa dua terjemahnya. Bisa lebih, bisa paling. Kalau ganteng bahasa Arabnya adalah Jamal. bukan. Bukan. Ganteng apa ganteng? Satu kata memang, tapi bukan Jamal. Tapi Jamil. Jamil. Jamilun. Berarti kalau lebih ganteng? Al-Jamil. Bukan. Al-Jamil. Bukan. Jamil. Hah? Kalau Ajmal. kasir jadi aksar. Kalau Ajmal. jamil jadi Al-Jamilu. Al-Jamilu. bukan. Ajmal. Ajmal. Bagus, Mumtaz. Ajmal. Ajmal. Contoh, Muhammadun ajmal minka. Oh, Muhammad lebih ganteng dari kamu. Ya, ajmal. Ya, lagi. Kathirun aksar. Kabirun akbar. Jamilun ajmal. Al-Jamal. Kalau sogirun Asghar. asgor, Asgor. mantap. Asgor ya. Terus apalagi yang sudah kita pelajari? Tawilun, Atwal. atwal, qasirun, Aksor. aksor, Aksar. aksor. Polanya sama sama semua. Af'alu, atwalu, asghoru,
aqsaru dan lain-lain. Ya, kita lanjut dulu. Nanti di latihannya insya Allah ada ya. Ini Mas Yamal coba melatih aja dulu biar terbiasa. Fihi tis'ata asyara taliban. Di sini Di eh, sini, ada Bukan di 9 sini. kelas. Fihi. Fi apa fi? di kelas ini Di maksudnya ya. Di dalamnya atau di kelas ini boleh lah. di dalam- Di dalamnya ada dalamnya ada tis'ata asyara. 19 Awalnya siswa. tak berarti 9 ya. 19 Siswa. belajar. siswa. Berapa siswa di kelas kamu? 14. Oh, kelas saya mah aksar, lebih banyak. Di dalamnya ada 19 siswa. Kenapa Siswa. tis'ata asyara fathah? Tadi Ustadz saya yang Seperti tadi, ya betul. Alasannya adalah Oh, karena Ini. apa sih namanya tadi? Fathul Juz'aini. fathul juz'aini. Fathul juz'aini. Fathah kedua bagiannya. Yang penting tahu aja. Dan ini berlaku dari berapa sampai berapa? 11 sampai 1 sampai 19. 11. 11 1. sampai 11. 19. Iya. 11 sampai 19. Jadi kita udah belajar adad ma'dud secara tidak langsung ya. 1 sampai 19. 20 belum? Belum. 1 dan 2 sifat mausuf. Talibun wahidun, talibatun wahidatun. Ya. Kemudian talibani, ithnani, talibatani, ithnatani. 3 sampai 10. Nah, mudhaf mudhaf ilaih tadi sudah kita bahas detail ya. Salah satu tulabin contohnya. 11 sampai 19 itu nanti fathul juz'aini. Tis'ata asyara taliban. Contohnya. Lanjut ya. Ya Ali, masmut talibil jadidi alladhi ja'a amsi. Artinya adalah Nah, betul. Ya, Siapa nama pelajar yang baru? pelajar yang yang alladhi baru yang Ja'am ber- sih. ja'a amsi. Ja'a itu apa? Ja'am. Datang. Ja'a datang, betul. Ja'a itu datang, amsi kemarin. Nah, ini beda topik lagi. Ahmad bertanya, ya Ali, wahai Ali, masmu atau ma ismu, lebih tepat masmu ya, karena di kitab lanjutkan bacanya. Siapa nama at-talibil jadidi, murid baru, alladzi yang ja'a amsi, datang kemarin. Jadi amsi itu kemarin, ya. Yang kemarin datang, yang datang kemarin, ismuhu Usama. Namanya Usama. Namanya Usama, ya. Huwa tawilun jiddan. dia tinggi sekali. Sangat tinggi. Dia tinggi banget, ya, tinggi sekali, sangat tinggi boleh. Alaysa kadzalik? Bukankah seperti itu? Nah, bukankah seperti itu? Jawabannya bala. Tidak. Bukan. Bukan. Bala Bala itu of Ya, course. ya. Bala itu of course Bala. kalau dalam bahasa Inggris. Tentu. Oh. Alaysa kadzalik? Oh, tentu. Huwa tawilun jiddan. Dia sangat tinggi. Dia sangat tinggi. Ya Iya. tentu, dia sangat tinggi. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Tetapi Hamid lebih tinggi dari dia. Walakin. Walakin itu artinya adalah tapi. Ada dua versi. Walakin N-nya sukun, nun-nya sukun. Kalau ini N-nya gimana nunnya? Nunnya tasdid. Bertasdid. Ya, nunnya bertasdid. Nah, kalau nunnya bertasdid, maka dia akan menjadikan kata setelahnya fathah. Karena dia saudaraan sama inna. Inna itu kan menjadikan kata setelahnya mansub. Innallaha walakinnallaha. Ya, begitu. Sama, fungsinya sama seperti inna. Tapi kalau N-nya sukun, itu nggak ngaruh apa-apa. Walakin hamidun, ya.
Kalau walakinna hamidan, ya itu berarti sama seperti inna. Pertanyaannya, inna itu apa fungsinya? Memansub, Memasukkan dan memasukkan, satu lagi. memasukkan dan memasukkan huruf setelah, isim setelahnya. Betul. Satu lagi? Memansub, memansub. Iya, satu lagi, Bu. Itu betul. Satu lagi adalah mene Tegas. menegaskan, betul. Menegaskan. Makanya inna itu artinya kan sesungguhnya. Nah, bedanya walakin dan walakinna, walakin itu dia tidak berpengaruh terhadap harokat setelahnya. Maka kita mengatakan walakin hamidun. Kalau walakinna itu berpengaruh. Walakinna hamidan. Itu satu. Perbedaan kedua adalah walakin saja itu nggak ada penegasan. Kalau walakinna ada penegasan. Ya, karena dia saudaraan sama inna. Jelas ya? Tapi artinya sama, Ustaz. Walakin sama walakinna. Ya, sayangnya di bahasa Indonesia sama gitu. Oh, Ya, mungkin karena kalau ya walakinna tetapi sesungguhnya begitu mungkin Ustaz ya. bisa kita katakan begitu bisa. Tambahin sesungguhnya betul. Betul. Bagus, Bu, bagus, Bu. Mantap, Mumtaz. Tapi sesungguhnya betul. Iya, betul, betul. Karena ada nun bertasydid ya. Betul, betul. Bagus, Bu. Walakinna hamidan atwalu minhu. Akan tetapi Hamid lebih tinggi dari dia. lebih tinggi dari dia. Kalau atwalu diterjemahkannya lebih tinggi, itu ada perbandingannya. Tadi kalau bentuknya atwalu, aksaru, akbaru, itu terjemahnya bisa berapa? Dua. Dua apa aja? Lebih dan paling. Lebih. Lebih dan paling. Kalau lebih itu ada pembandingnya. Ana atwalu minka. Saya lebih tinggi dari kamu. Ada pembandingnya. Pembandingnya siapa? Kamu. Ya. Nah, kalau diterjemahkannya paling, ini kita baca setelahnya. Innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya dia paling tinggi, siswa yang paling tinggi di kelas kami. Siswa yang paling tinggi di kelas kami. Nah, ini nggak ada pembandingnya, maka diterjemahkannya paling. Taunya dari mana? Dari bentukan kalimatnya atwalu talibin. Jadi mudhof ilaih. Atwalu tajirin. Ya, akbaru masjidin. Masjid terbesar. Jelas, Bu Ibu? Ya, Ustaz. Ada pertanyaan dulu barangkali, silakan. Ya, dua-duanya dijelaskan di sini ya. Luar biasa. Yang diterjemahkan lebih ada, yang diterjemahkan paling juga ada. Ya. Kalau diterjemahkan lebih berarti ada apanya? Sebentar lagi. Ya. Ada apanya? pembandingnya Ustaz. Ada pembandingnya. Pembandingnya itu nanti pakai min. Atwalu min, aktsaru min. Contoh di dalam surat Al-Kahfi kalau nggak salah. Aktsaru minka malau wa walada. Betul nggak? Lebih banyak dari kamu dari segi apa? Malan, duit, harta, wa walada dan anak. Gitu. Aktsaru minka ada pembandingannya. Ada pembandingnya, Van. Kalau paling itu berarti atwalu tolibin pakai mudhof ilaih. Ya. Nanya lagi nih Ali, nanya balik. Waman atwalu tolibin fi faslikum? Dan siapa pelajar? Dan siapa yang paling Tinggi. Siswa yang paling tinggi di kelasmu dan siapa? Di kelas kalian? Siswa yang paling tinggi di kelas kalian? Oh ya. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Siswa paling tinggi di kelas kami Ibrahim.
Oh, adalah Ibrahim. Sip, alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan dulu barangkali. aman Ustaz. Aman ya? Lanjut. Kita coba baca lagi sekali lagi mungkin ya. Kita nggak nambah dulu deh. Cukup dulu ya. Luar biasa hari ini kita cukup banyak membahas tentang kaidah ya. Dan kita tentu perlu berlatih ya di sini. Nanti kita coba kerjakan latihan-latihannya insya Allah. Ya, dan nanti kita coba review kembali di pertemuan berikutnya percakapan yang ini. Untuk sekarang kita baca-baca dulu ya percakapan Ahmad dengan Ali sampai bahkan tentang tadi towil dan atwal. Kita baca. Kam taliban fi fadlikum ya Ali? Kam taliban fi faslikum ya Ali? Fi faslina arba'ata asyara taliban. Fi faslina arba'ata asyara taliban. At-tullabu fi faslina akthar. At-tulabu fi faslina aksar. Fihi tis'ata asyara taliban. Fihi tis'ata asyara taliban. Ya Ali, masmut talibil jadidi alladhi ja'a amsi? Ya Ali, Masmut talibi al-jadidil ladzi ja'a amsi. Ismuhu Usama. Ismuhu Usama. Huwa tawilun jiddan. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadhalik? Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Huwa tawilun jiddan. Huwa tawilun jiddan. Walakinna hamidan atwalu minhu. Walakinna hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Innahu atwalu talibin fi faslin. Wa man atwalu talibin fi faslikum? Wa man atwalu talibin fi faslikum? Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Sip. Ada pertanyaan dulu barangkali, silakan Bu Ibu. Aman Ustaz. Aman ya. Oke, semoga bisa dipahami yang kita bahas hari ini. Kita nampaknya nggak nambah dulu deh ya. Kita kalau baca lagi ini akan ada tambahan-tambahan kaidah yang perlu kita bahas ya. Dicatat dengan baik ya, termasuk juga hal-hal yang tidak tercantum di dalam buku. Di dalam buku ini emang nggak dijelasin ya kaidahnya bagaimana, cuma cantumkan aja isim apa namanya, kemudian dan lain-lain. Jadi lebih ke khulatoh yang ada di buku tuh ringkasan ya, banyaknya latihan. Nah, jadi penjelasannya nanti mengandalkan yang dari Mas Jamal ya. Silahkan dicatat dengan rapi. Ya, catat dengan rapi. Semoga nanti Allah mudahkan ya, lancar. Dan latihan-latihannya di rumah juga bisa dilengkapi. Ya. Untuk pertemuan hari ini, mohon maaf sekali lagi ya, karena ada kendala teks qadarullah. Jadi kita tidak mulai di jam 6 tadi sampai setengah 7 ya. Qadarullah miskom juga tadi sempat beberapa kali ganti link karena Mas Jamal minta pakai link Zoom yang dulu ya. Tapi dikasih linknya yang sekarang karena miskom. Ya alhamdulillah nanti saya akan coba akses pertemuan pertama ya, link pertemuan pertama nanti di upload dan silahkan disimak dengan baik.
Itu saja mungkin yang bisa kita bahas hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya Bu Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Afwan, afwan wa iyyaki. Amin ya rabbal alamin. Izin diakhiri ya. Mangga Ustaz. Ustaz.